Ya udah. Ya. Konversa di atas nih. Konversa di atas. Disuruh ke atas nih. Enggak, gue disuruh ke atas. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Presiden meninjau kesiapan kenormalan baru atau sering disebut new normal. Tadi Anda menyaksikan di layar Metro TV, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Panglima TNI dan Kapolri memeriksa kesiapan stasiun MRT di Bundaran HI. Kalau kita lihat tadi juga didampingi oleh sejumlah petugas di MRT. Presiden ingin memastikan kalau kemudian diputuskan bahwa normal baru atau new normal ini diterapkan, salah satu sarana transportasi yang diantaranya adalah MRT sudah siap untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan. Kita melihat bahwa banyak petugas yang juga sudah mempersiapkan diri dan sampai sejauh ini memang belum ada keputusan kapan normal baru ini akan mulai berlaku di keseharian penduduk ataupun rakyat Indonesia. Tetapi kita menyaksikan bagaimana pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo memastikan. Kita lihat sekarang Presiden sedang berbincang dengan sambil menjaga jarak dengan Panglima TNI dan Kapolri. Kita melihat ini ada di depan gerbang ataupun pintu kaca di stasiun MRT di Bundaran HI Jakarta. Kalau kita mendengar memang pemirsa beberapa informasi sudah mulai beredar bahwa ada beberapa tahapan pemerintah yang disiapkan untuk menuju normal baru. Kalau kita melihat di DKI Jakarta, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diperpanjang hingga 4 Juni dan memang saat ini kita masih berada dalam kondisi PSBB, tetapi beberapa informasi yang kita dapat memperlihatkan bahwa memang secara bertahap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun khususnya pemerintah pusat sedang mempersiapkan untuk mulai membuka kehidupan secara perlahan-lahan kembali ke normal, walaupun memang normal di sini bukan berarti normal yang sama dengan saat kita belum menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Di layar Anda bisa melihat pemirsa bahwa Presiden Joko Widodo sekarang sudah kembali mulai naik ke lantai atas di stasiun MRT Bundaran HI. Dan kalau kita melihat persiapan, beberapa lama lagi kita akan mendengar penjelasan ataupun konferensi pers yang akan diberikan atau disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di bagian pintu masuk dari stasiun MRT Bundaran HI Jakarta. Kalau kita melihat di beberapa hari sekitar Idul Fitri kemarin, memang beberapa sarana transportasi massal sudah mulai mengoperasikan kembali layanannya seperti PT Kereta Api Komuter Indonesia atau KCI, walaupun memang layanan itu relatif terbatas. Kita mengingat bahwa beberapa hari di seputar Idul Fitri kemarin, PT KCI mengoperasikan layanan kereta api di pagi hari antara pukul 8 hingga pukul 10 dan baru kemudian beroperasi lagi di sore hari antara pukul
16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. MRT salah satu sarana transportasi massal yang memang sudah menjadi bagian keseharian masyarakat di ibu kota Jakarta khususnya, menjadi satu tempat yang kalau tidak dipersiapkan sungguh-sungguh berpotensi menjadi sumber atau tempat penularan corona atau COVID-19 ini. Sehingga memang protokol kesehatan yang saat ini sedang kita jalankan harus dipastikan sudah ada di tempat, sudah dipersiapkan sistem pelaksanaannya, sehingga pada saat kemudian secara bertahap-tahap kehidupan dinormalkan kembali, walaupun memang menuju normal baru, kita bisa sama-sama meredam persebaran ataupun munculnya kasus COVID-19 yang baru dari sarana transportasi massal. Dalam hal ini kalau kita saksikan adalah moda raya terpadu atau MRT. Kita melihat bahwa bahkan saat menaiki tangga pun ada jaga jarak yang dilakukan oleh Presiden dan Panglima TNI dan Kapolri. Kita saksikan sekarang Presiden Joko Widodo sedang bersiap untuk memberikan keterangan dengan didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, dan juga sedang kita lihat bergabung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga, dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1, dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun dengan adanya digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya biar diteruskan oleh Panglima TNI dan Kapolri serta Gubernur. Terima kasih. Ya, silakan. Mau nunjukin betul ya Pak? Silakan. Pak Panglima coba, mau Bapak menyampaikan atau gitu? Ya Pak. Pak Panglima, monggo.
rekan-rekan media sekalian, baru saja saya mendampingi Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk melihat secara langsung terkait dengan pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan aman terhadap COVID-19. Rekan-rekan media sekalian, rencana pendisiplinan protokol kesehatan ini akan dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, kemudian mal-mal, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata. Dari data yang ada di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, ada 1.800 objek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut. Dalam tahap pertama ini, kita laksanakan secara serentak di 4 tempat, yaitu di DKI Jakarta, khususnya adalah di Bundaran HI, kemudian di wilayah Bekasi, berikutnya adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Pelaksanaan pendisiplinan dilaksanakan secara bertahap. Seperti contoh saat ini adalah kita laksanakan tempat lalu lintas masyarakat di stasiun kereta, kemudian siang nanti rencananya Bapak Presiden juga akan meninjau adalah tempat niaga, khususnya adalah food hall yang ada di Bekasi, dan termasuk adalah tempat-tempat untuk mendukung kepentingan masyarakat, yaitu tempat-tempat penjualan apotek, penjualan obat. Di sana akan kita terus awasi. Yang kita laksanakan diantaranya adalah pendisiplinan protokol kesehatan. Pertama, harus seluruh masyarakat kita awasi supaya tetap memakai masker. Yang kedua, masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman. Dan yang ketiga, kita siapkan tempat mencuci tangan atau alat sanitizer. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tahap pertama bisa berjalan dengan baik. Tahap pertama akan kita atur, contohnya adalah mal yang kapasitasnya 1.000, mungkin akan kita izinkan untuk 500 saja dan kita awasi. Termasuk juga rumah makan harusnya mungkin 500, kita batasi mungkin hanya 200 saja. Kerjasama antara TNI, Polri dengan pemerintah daerah, termasuk koordinasi dengan gugus tugas. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semua, masyarakat tetap beraktivitas tapi aman dari COVID-19. Oleh sebab itu, saya mohon dukungan dari seluruh rekan-rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut, dan mudah-mudahan 4 provinsi dan 25 kabupaten kota tersebut nantinya R0-nya bisa turun sampai 0,7 sampai dengan bawah lagi yang lebih bagus. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, dan tambahan anggota Polri yang akan dilibatkan kurang lebih 340.000, karena kita harus mengamankan di 1.800 titik tersebut. Nanti siang di sini juga aktivitas di atas juga segera akan kita laksanakan setelah di bawah. Siang ini langsung di atas stasiun MRT HI segera kita laksanakan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan tersebut. Demikian, terima kasih.